Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama pemirsa, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,5 terjadi di Tenggara Sumeneb pada Selasa malam. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah mulai dari Pamekasan, Lombok hingga Bali. Salah satu wilayah yang terdampak yakni Situbondo, Jawa Timur. Ratusan calon penumpang yang bermalam di Pelabuhan ASDP Jangkar, Situbondo, Jawa Timur berhamburan keluar dari ruangan. Warga kembali trauma, pasalnya gempa sebelumnya terjadi sepekan yang lalu yang merusak ratusan rumah warga di Situbondo. BPBD Kabupaten Situbondo dan Bondowoso saat ini masih terus memantau dan memastikan apakah goncangan gempa magnitudo 6,5 Selasa malam juga membuat bangunan rumah warga rusak. Sementara itu, warga di Kabupaten Jembrana, Bali juga merasakan dampak gempa magnitudo 6,5 yang terjadi di sebelah tenggara Sumeneb. Sejumlah warga panik dan keluar rumah karena getaran gempa cukup kuat. Warga menyebut getaran gempa dirasakan cukup lama hingga membuat warga panik dan khawatir. Bahkan beberapa warga enggan ke rumah lagi meski gempa sudah berhenti. BPBD Jembaran hingga kini masih melakukan pendataan terkait laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi kedua, proses evakuasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo difokuskan kepada korban yang terindikasi masih hidup dan terjebak di dalam reruntuhan. Untuk menjamin keselamatan para korban, tim SAR berupaya menyalurkan oksigen dan air kepada korban yang masih terjebak tersebut. Sudah lebih dari 24 jam korban berada di bawah reruntuhan. Namun hingga Selasa malam, belum diketahui bagaimana kondisi para santri yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Salah satu kendala terbesar proses evakuasi adalah kontur bangunan yang tidak stabil. Bahkan proses evakuasi sempat dihentikan sementara akibat sisa bangunan runtuh yang bergetar. Informasi ketiga pemirsa, guru di SMPN 11 Kota Semarang kini diwajibkan untuk mencicipi menu makanan bergizi gratis sebelum dibagikan ke siswa. Langkah ini menjadi syarat kelayakan sesuai arahan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Badan Gizi Nasional. Setiap hari penyedia layanan akan mengirim 2 sampel makanan untuk dicoba oleh kepala sekolah dan guru pendamping. Aspek yang dinilai meliputi kelayakan dan keamanan makanan. Langkah ini menjadi upaya preventif mengingat banyaknya kasus siswa keracunan MBG di berbagai wilayah. Solusinya kebetulan ini Mbak, awalnya ketika ada monitoring dari Dinas Pendidikan itu menanyakan sampel, 2 sampel begitu, terus kita sampaikan kepada catering dan 2-3 hari mulai sekarang ini sudah ada sampel 2, 1 untuk kepala sekolah, 1 untuk pendampingnya begitu. Kebetulan yang bertanggung jawab di sini adalah dari bendahara Mbak Ima. Dari situ kemudian kita coba dulu tentang rasanya, tentang kelayakannya begitu. Tetapi kita nggak menyentuh selera ya, kalau selera itu kan masing-masing berbeda. Artinya layak, kemudian enak, dan setelah itu kemudian kita sampaikan kepada tim di lapangan agar kemudian bisa dibagikan begitu. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.